Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di PFR Film Production. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana cara membuat color grading nature yang saya terapkan di video sebelumnya, yaitu di nih Canon EOS 70D with 70-300 mm Sigma lens di dalam Adobe Premiere Pro. Oke, di sini saya akan jelaskan di tutorial kali ini. Saya menggunakan dua third party plugin dari Red Giant Products, yaitu Magic Bullet Film dan Mojo. Nah, aduh, apa nih? Nah, aduh, adalah. Nah, untuk gradingnya, correctingnya, yaitu tahap pertama kita akan menggunakan Magic Bullet Mojo. Lalu untuk tahap kedua yaitu grading, kita akan menggunakan Magic Bullet Film. Lalu teman-teman bisa download, lalu install secara bayar ya sebenarnya. Cuma setahu saya dulu saya pernah install tapi free trial ya kan. Berapa hari gitu, 30 hari setahu saya. Jadi ya tahu saya dulu ya, saya pernah install ya. Jadi ya kalau teman-teman udah install, mari kita lakukan tutorial ini. Oke, kita buka filenya. Buat yang belum tahu ya, ini tutorial saya udah buat 3 kali dan gagal terus ya kan. Tutorial pertama, yaitu yang pertama kali, maksudnya yang tutorial ini ya, yang tag pertama itu saya gagal karena waktunya kurang ya kan. Yang kedua gagal karena videonya hancur pak, maksudnya pecah gitu, nggak kuat laptop saya karena saya waktu itu kompres pakai Megui. Dan yang ketiga pak, barusan buat yang belum tahu, audionya kagak record pak. Jadi saya harus mengulangi 3 kali pak. Aduh emang dah. Oke, ini saya hapus. Ini bekas tutorialnya tadi. Aduh, delete, aduh, delete. Oke, langsung saja daripada ngomong-ngomong. Ya, teman-teman buka project teman-teman, lalu buatlah adjustment layer dengan cara new item di sini nih. Lalu adjustment layer tersebut akan muncul di sini. Lalu klik dan drag ke komposisi teman-teman. Nah, apa itu adjustment layer bagi yang belum tahu? Adjustment layer adalah misalnya ini adalah sebuah foto ya, sebuah satu frame foto yang teman-teman tuh ingin coret-coret gitu, anggapnya pakai spidol. Nah, karena teman-teman takut karena sayang videonya rusak, fotonya rusak. Nah, teman-teman pakai plastik tembus pandang biar nanti kalau salah tinggal dibuang gitu loh, coret-coretan yang di plastik itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Aduh. Oke. Lalu langsung mulai saja. Ketik di sini Mojo. Klik dan drag ke adjustment layer teman-teman. Lalu di Mojo kita akan melakukan tahap pertama, yaitu color correcting. Color correcting adalah mengembalikan semua saturasi, lalu kontras, lalu ya pokoknya gitulah. Pokoknya intinya saturasi dan kontras dan lain-lainnya. Karena di video asli saya, yaitu ini ya, dari Canon 70D saya, itu flat pakai CineStyle. Tinggal teman-teman search di Google CineStyle for Canon. Lalu teman-teman install, lalu ngerekamnya bisa pakai ini. Oke. Maaf kalau tutorialnya kurang jelas atau cepat-cepat terburu-buru karena saya udah capek karena udah ngulang 3 kali. Jadi saya minta maaf. Oke, di Mojo ini kita akan melakukan color correcting. Lalu di bagian Mojo nih, teman-teman set jadi, nah, kalau teman-teman gedein, ya ini saya matiin bapak. Kalau teman-teman gedein nih warnanya jadi agak bluish color ya. Kalau teman-teman ke kiriin jadi biasa. Kalau saya sih jangan terlalu banyak, jadiin set jadi 25-an, 27 lah. Terus Mojo Tint, teman-teman kalau teman-teman gedein itu dia akan jadi hijau. Kalau teman ke kiriin diminusin, dia akan jadi hijau muda. Nah, teman-teman
sebelumnya kan ini nih 50. Nah, teman-teman ke kiriin jadi sekitar 20. Jadi dia seimbang antara backgroundnya itu dengan bluish color dengan footage-nya yang hijau muda. Jadi tidak terlalu gelap. Lalu Mojave lens itu kalau teman-teman gedein itu bluish color juga backgroundnya. Kalau ini jadi warm. Nah, sebelumnya kan 75 nih. Nah, teman-teman gedein aja. Tak kenapa biar bagus gitu. Tuh. 85 apa ya. Lalu di warm it, teman-teman kalau misalnya gedein tuh dia akan jadi warm, jadi lebih panas ya suasananya. Jadi lebih kuning merah gitu. Kalau ke kiri jadi bluish color. Nah, saya kan nggak melakukan ke kiri, ya ke kiri, tapi saya akan melakukannya ke kanan biar dia seimbang. Jadi saya set jadi 40-an, 45 lah. Lalu dipancit, teman-teman kalau ke kananin ya itu akan menjadi saturasinya hilang, lalu agak dikontras. Kalau ke kiri dia akan desaturate dan kontrasnya kurangin. Jadi teman-teman bentar, sebelumnya kan 0, pancit ya, sebelumnya kan 25. Nah, kalau saya itu malah saya kurangin jadi 14. Lalu di blend sheet, teman-teman kalau gedein itu jadi di saturate ya, saturasinya hilang. Kalau di kananin malah saturasinya timbul. Nah, saran saya teman-teman ubah maaf, teman-teman ubah jadi sekitar -8 biar simbang ya. Jadi antara saturasi, kontras itu semua simbang. Oke. Langkah pertama yaitu color correcting sudah selesai. Nyala before after. Oke. Lalu di efek ini teman-teman masukin yaitu film, magic bullet film, klik dan drag ke adjustment layer. Lalu di sini ada option gini ya, mungkin teman-teman bingung ya, apa tuh min gitu, apa ya. Ini adalah my footage is sejenis preset ya, preset apakah video saya itu flat atau video atau log. Nah, karena di sini saya menggunakan CineStyle yang saya sebutkan tadi dari Canon, maka saya akan menyebutnya di sini my footage is flat, jangan video tapi flat, ya kan? Ini beda. Tuh video, ini log, tuh ini flat. Saya akan membuatnya lebih menjadi presetnya flat. Lalu di negative stock, teman-teman mainin aja semaunya teman-teman. Ini banyak ya. Tuh, kalau saya sih favorit saya tuh ini. Ini bagus dari kontras, dari looknya, dari colornya tuh sudah matang ya kan, bagus. Lalu di print stock ini kayaknya normal deh, ya normal. Teman-teman bisa mainin juga di sini tuh XD. Saya pakai yang Kodak 2383. Oke. Lalu di color temperatur ini saya set jadi minus ya kan. Kalau teman-teman besarin itu akan jadi warm, jadi lebih panas gitu suasananya. Kalau ke kiri jadi dia lebih bluish. Nah, itulah. Karena kan video sebelumnya nih ya, sebelum color temperaturnya masih 0 ya, itu agak kuning gitu, agak panas. Nah, jadi kita simbang lagi. Jadi -19 anggapnya. Lalu tinnya kalau teman-teman gedein itu akan menjadi magenta. Kalau ke kiriin, maksudnya tadi yang ke kanan tuh akan menjadi magenta, ke kiri itu akan menjadi hijau. Nah, kalau saya tidak ada cocok dua-duanya, jadi saya nolin. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ngecek dulu. Duh, apakah sound ini ke-record atau enggak? Oke, ke-record. Ke-record ternyata. Oke, lanjut. Maaf. Lalu di exposure
Nah, misalnya teman-teman yang ngerti exposure ya dalam bahasa fotografi, itu artinya seberapa cahaya yang terekam oleh kamera tersebut. Jadi misalnya teman-teman gelap nih, misalnya dari kamera teman-teman. Nah, ini namanya under exposure. Jadi di bawah exposure 0. Nah, kalau misalnya teman-teman yang begini tuh udah putih, ini namanya apa sih namanya? Saya lupa. Pokoknya apa exposure lah. Overexposure ya, overexposure. Nah, kalau saya nggak terlalu banyak nambahinnya, karena video saya udah exposure udah 0, maksudnya udah pas di kamera saya. Kalau saya set jadi 0,20 karena di kontrasnya ini kan saya akan tambahin. Nah, misalnya teman-teman kontras saya tambahin, itu dia akan jadi gelap. Jadi agak diterangin dikit boleh lah. Itu lalu kontrasnya ini jangan terlalu banyak, tapi saya dikit aja. Jadi 15 itu bagus, udah bagus. Terus saturasi teman-teman kalau di punch ke 200 itu akan menjadi saturasinya makin saturasi. Kalau teman-teman ke kiriin di saturate dia akan menjadi abu-abu, saturasinya hilang. Nah, kalau saya itu agak di saturasi agak dikurangin biar dia juga bagus seimbang ya. Lalu skin tone enggak ada kayaknya. Enggak kan, mata menjelek. Vintage ini enggak. Green, nah ini kalau teman-teman punch greennya di 200 dia kan muncul bintik-bintik noise. Jangan pernah melakukan ini, jelek. Teman-teman kurangin aja jadi 0 biar dia lebih halus, lebih kurang noise-nya. Lalu vignette, nah ini vignette itu kalau teman-teman punch itu kan dia kan menjadi menggelapkan area gitu loh. Jadi tuh, bener nggak? Tuh, jadinya bagus loh. Saya teman-teman ngerti Lightroom ya nih, Lightroom. Buat yang belum tahu Lightroom juga, ini Lightroom buat ngedit foto lebih enak. Dan kalau teman-teman ngeliat di Instagram saya @kristianto, itu saya kebanyakan foto saya tambahin editnya tuh pakai vignette. Tak kenapa, biar lebih hidup gitu loh fotonya. Biar lebih ngerti orang tuh, oh ini tuh yang dimaksud fotonya tuh bercerita tentang ini. Nah, jadi lebih gampang ngerti orang-orang supaya ngerti apa yang saya ceritakan dalam foto tersebut. Nah, makanya saya tambahin efek vignette ini lebih bagus ya. Ngerti? Oke. Lalu di strength ya, whatever is this, kalau saya lagi nggak pakai kacamata ini, kalau teman-teman kurangin itu dia akan berhubungan dengan vignette ini. Kalau teman kurangin vignette-nya dia akan menjadi putih, lebih halus gitu. Nah, biar seimbang juga saya akan kurangin sekitar 50% biar dia bagus, tidak terlalu gelap pinggirnya. Oke, itu saja untuk grading kali ini. Oh ya, saya kalau teman-teman grading gini ya, teman-teman jangan pernah buru-buru render mentang-mentang udah bagus nih, udah file export atau Ctrl M udah. Jangan, itu jangan pernah dilakukan kecuali teman-teman yang udah punya perkiraan bagus. Kalau teman-teman lihat di sini, ini udah bagus ya scene ini ya. Kalau teman-teman geser lagi set, apakah bagus scene berikutnya sesuai dengan gradingnya? Kalau saya di sini sesuai. Lalu maju lagi ke scene berikutnya, apakah sesuai gitu kan dengan gradingnya? Nggak under exposure, nggak apa adalah apalah itulah exposure. Tuh sesuai ini bagus, pas gitu maksudnya. Ini juga pas, ini pas. Nah, yang namanya grading tuh gitu jangan pernah buru-buru. Tuh nih, mana tadi, nah ini tuh kan pas tuh, dilihat orang juga enak, nggak ada noise nya, nggak ada warna yang blown up gitu, warna yang aneh ini tiba-tiba muncul titik-titik merah, titik-titik biru, kan aneh gitu. Itu maksud saya. Oke, itu saja untuk hari ini, yaitu tutorial nature atau natural bahasa Indonesianya ya kan. Semoga tutorial ini berguna. Jangan lupa share, like, dan subscribe ke channel kami, yaitu PFR Film Production, dan
Jangan lupa nantikan video-video berikutnya, karena kita sedang membangun konten-konten yang menarik untuk permirsa ya, subscriber, untuk para viewer maupun untuk subscriber apa ya, intinya begitu. Lalu jika teman-teman punya request tutorial After Effects nih, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, atau Megui, atau DaVinci Resolve, silahkan komen di bawah. Atau yang punya kritik atau saran, mungkin ini tutorial terlalu cepat, ngomongnya juga belepotan, silahkan tulis, karena itu saja yang bisa saya buat tutorial ini, karena ya itu saya gitu. Mungkin saya akan ke depannya untuk memperbaiki agar kalian lebih enjoy lah, nyaman. Oke, itu saja untuk hari ini. Ngomong-ngomong, saya lagi buru-buru sekarang karena lagi saya capek, ngantuk banget. Ini sekarang udah jam 9.21. Dan sampai jumpa di video dan tutorial selanjutnya. Dadah.